Hai teman-teman, kenalkan saya Manga Pulsian. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai shortlist pada ilmu struktur data, di mana saya menjelaskan dengan bahasa programming C#. Shortlist sendiri merupakan kumpulan pasangan dari key dan value, di mana dia diurutkan berdasarkan key. Jadi kumpulan key dan value itu diurutkan berdasarkan key. Nah, shortlist itu diimplementasikan pada sisi interface dictionary dan collection, sehingga elemen-elemen yang pada short key itu bisa diakses dengan key dan index. By default, collection pasangan dari key dan value itu diurutkan berdasarkan ascending. Jadi walaupun misalnya kita mendefault shortlist di mana tidak berurutan pada saat key-nya. Nah, pada saat dirunningkan di SAP, dia akan mengeluarkan nilai-nilai key dan value itu berurut. Jadi dia urutkan berdasarkan key-nya. Nah, tipe dari shortlist itu ada dua pada SAP. Yang pertama itu generic shortlist, kemudian yang kedua non-generic shortlist. Bedanya hanya di pemanggilan fungsi saja. Kalau di generic shortlist itu dia manggil fungsi system collection generic, sedangkan untuk non-generic shortlist itu dia memanggil fungsi system collection. Properti pada shortlist itu ada beberapa. Pertama itu kapasitas. Kapasitas itu artinya untuk nilai dari kapasitas dari suatu elemen pada shortlist itu sendiri. Sedangkan count itu menghitung nilai elemen yang ada pada shortlist. Sedangkan specific size itu get value, nilai value dari shortlist itu sendiri apakah precise atau tidak. Sedangkan insert only itu nilai get value-nya apakah shortlist itu read only atau tidak. Sedangkan item itu elemen-elemen pada shortlist, dan key itu kumpulan dari key pada shortlist, dan value itu kumpulan value pada shortlist. Nah, metode-metode yang dipakai pada shortlist pemrograman C# itu ada metode add, itu untuk penambahan pasangan key dan value di shortlist. Sedangkan remove itu melakukan menghapus elemen pada shortlist berdasarkan spesifikasi key-nya. Sedangkan remove add itu meremove elemen berdasarkan spesifikasi index. Jadi bedanya kalau remove, metode remove menghapus elemen berdasarkan key, sedangkan remove add menghapus elemen berdasarkan index. Nah, konten itu artinya mengecek apakah spesifikasi key itu ada di shortlist. Jadi dia menghasilkan nilai true dan false. Dia akan mengecek apakah nilai ini, key-nya ini ada di shortlist atau tidak. Kalau ada, dia menghasilkan nilai true, dan kalau tidak ada, dia menghasilkan nilai false. Kalau clear itu meremove all elemen di shortlist. Misalnya elemennya di shortlist itu ada 5. Nah, kalau misalnya kita manggil fungsi clear, dia menghapuskan semua elemen pada shortlist. Get by index itu artinya return value, menghasilkan return value index di internal array-nya. Oke, sedangkan get key itu return key-nya, key berapa dia. Oke, itu juga dengan index of key dan index of value. Index of key itu menghasilkan return dari index key berapa dia, di key berapa. Kita mencarinya index of key, jadi misalnya key berapa dia. Sedangkan index of value juga begitu, dia menghasilkan value value berapa dia pada internal array. Jadi intinya nih, shortlist itu masih di levelnya array, jadi dia kumpulan. Hanya bedanya di shortlist kumpulannya berpasangan antara key dan value. Nah, di sini saya definisikan script sederhana di shortlist, yaitu saya membuat variabelnya. Nama variabelnya saya bikin shortlist 1. Teman-teman bisa mengubah nama variabelnya terserah. Kita juga dengan nama variabel misalnya my shortlist atau apapun.
Nah, pada saat saya bikin variabelnya shortlist dan nama variabel shortlist 1 sama dengan new shortlist, terus shortlist 1 .add ija3. Kalau misalnya teman-teman nama variabelnya my shortlist, jadi hasilnya my shortlist .add ija3. Nah, kita lihat di tampilan itu 3, 4, 1, 5 itu merupakan key. Jadi key-nya sebelah kiri dan nilai dan value-nya 3, 4, 1, 5 itu sebelah kanan. Jadi dia ada dua berpasangan antara key dan value seperti dijelaskan. Jadi key itu sebelah kiri dan value-nya sebelah kanan. Saya akan mencontohkan skripnya di sisa ya teman-teman. Ini kita buat dulu. Jadi teman-teman bisa membuat nanti mengikuti bahasa programmingnya di sisa. Pertama setelah create form. Nah, ini saya buat dengan grup box. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube box, grup box ini. Ini bisa diubah namanya text. Nah, terus saya tambahin box button. Namanya saya bikin add shortlist. Teksnya add shortlist. Sedangkan name buttonnya itu saya buat untuk button add short. Teman-teman bisa berubah namanya tergantung teman-teman mau berubah teksnya namanya apa, terus name buttonnya apa. Nah, terus saya buat label untuk menghasilkan nilai output dari eksekusi button itu. Nah, pada saat saya double klik ini add buttonnya, kita lihat teman-teman ya, button add short. Saya definisikan dulu dia shortlist 1. Oh ya, sekali lagi teman-teman, ini perlu diingatkan, dia pertama memanggilkan fungsi, saya manggilkan fungsi using system collection. Terus shortlist, tadi nama variabel saya bikin shortlist 1 add 3, shortlist 1 add 4, shortlist 1 add 1, 1. Jadi ini merupakan suatu key dari shortlist dan ini value dari shortlist. Pada saat saya keluarkan print out-nya, for each dictionary entry pair ini nama variable. Teman-teman bisa merubah namanya, misalnya my pair atau my value atau apa in shortlist 1. In shortlist 1 ini dari nama variable yang di atas. Terus saya keluarkan teman-teman ya, biar label sort k berapa dan berapa. Kita coba running dulu ya. Nah, pada saat ini diklik, menghasilkan K1, value-nya 1. Ingat ya teman-teman, tadi pada saat dia merunningkan, dia diurutkan berdasarkan ascending. Jadi key-nya yang diurutkan. Kalau di variabel yang kita definisikan itu 3, 4, 1, 5 ya. Nah, pada saat dia setelah dirunningkan, dia akan mengurutkan otomatis ya. Jadi ini yang pertama itu 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi ini key-nya bisa juga char ya. Jadi misalnya 3 di sebelah kiri, 4 di sebelah kiri, dan 1 di sebelah kiri. Maksudnya kebaliknya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini sebelah kiri, maka ini merupakan suatu key. Dan kalau ini sebelah kanan, maka dia merupakan suatu value. Nah, pada saat ini sebelah kiri, dia akan menghasilkan beda lagi. Dia akan mengurutkan berdasarkan key-nya. Jadi kalau misalkan key diurutkan berdasarkan key-nya misalnya, dia pertama menghasilkan nilai 5 karena F paling atas, 4 karena O paling atas, jadi menghasilkan 4, 5. Intinya ingat aja
dia mengeluarkan output dari sebelah, mengorderkan ascending dari berdasarkan key-nya. Oke. Nah, ini remove shortlist. Remove shortlist itu melakukan action remove pada key berapa dia. Dia remove pada key berapa. Ini saya contohkan ya, teman. Kita coba. Teman-teman bisa membuat grup box tadi, yang tadi grup box. Terus ini saya panggil buttonnya saya buat nama teksnya remove shortlist. Terus name buttonnya saya buat button remove. Terus saya panggil label 1. Ini label nanti teman-teman bisa merubah namanya apa aja. Nah, pada saat ini double klik button remove, ini saya definisikan dulu ya teman-teman. Nama variabelnya saya bikin shortlist. Oke. Shortlist add 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang merupakan key teman-teman, karena dia sebelah kiri. Nah, sedangkan yang ini sebelah kanan itu palu ya teman-teman ya. Nah, pada saat remove, ini remove 1, itu artinya melakukan remove pada key dengan kalimat 1. Ya, referensinya ke key. Remove element whose key 1. Itu teman-teman. Nah, kalau pada saat remove add, dia melakukan remove berdasarkan indeksnya. Jadi misalnya ini indeks 0, dia melakukan remove elemen, misalnya elemen 4. Terus dia saya keluarkan print out. Pakai ini, per k, panggil lagi per k. Per ini tadi yang sini ya teman-teman ya. Ini k, bawaan, terus palunya per palu. Oke. Oke, kita coba runningkan ya. Runningkan pada saat saya ini tadi pertama yang palunya tadi ya teman-teman, maksudnya key dan palunya. Saat saya klik, dia menghasilkan nilai K3 dan K2 karena D1 itu sudah dihapus K1. Juga dengan remove add itu menghasilkan indeks pada saat indeks 4, sehingga menghasilkan K3 dan K2. K3 itu kenapa K3 pertama keluar? Karena dia diurutkan berdasarkan K palu order ascending. Jadi 3 lebih atas ya teman-teman. Oke. Saya akan menjelaskan kemudian mengenai content shortlist. Nah, di content shortlist ini menghasilkan nilai outputnya, menghasilkan nilai true dan false. Jadi dia mengecek konten apakah dia ada atau tidak. Kalau ada dia menghasilkan true, kalau tidak ada dia menghasilkan false. Ini saya coba scriptnya. Itu saya buat grupnya teman-teman, terus saya buat button, terus saya buat label, ada banyak labelnya, label 1, 2, 3, sampai 7 ya. Ini buttonnya saya buat teksnya content shortlist, teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan selera teman-teman, dan ininya button content. Pada saat ini double klik, nah ini saya definisikan dulu key dan palunya teman-teman. Saya definisikan dulu. Ini bisa juga dengan tadi sama hasilnya dengan shortlist add. Tapi ini saya coba dengan ini biar beda. Ini K, ini merupakan key-nya dan ini merupakan palunya. Terus saya keluarkan pada label 1 shortlist content 2. Jadi dia mengecek konten di K2 itu ada nggak, K-nya nomor 2 itu ada nggak pada saat kita runningkan ya teman-teman ya.
kita runningkan ini. Nah, pada saat label 1 itu dia menghasilkan nilai true. Ya, shortlist konten 2 ada nggak pada saat key. Nah, konten 4 ini ada lagi nggak? Ada nggak? Makanya dimasukkan nilai true. Itu juga dengan konten 6. Kalau tidak ada, dia menghasilkan nilai false. Nah, kalau untuk konten K ini, dia mengecek K2 ada tidak atau tidak. Jadi di sini konten K2 yang ini, kalau ada dia menghasilkan nilai true. Terus konten K6, maka ada K-nya angka 6. Kalau tidak ada dia menghasilkan nilai false. Nah, terus mengecek konten palu. Jadi dia bisa ngecek konten K dan ngecek konten palu. Konten palu itu di sebelah kanannya ya teman-teman. Nah, ini kalimat konten palu 1 ada. Kalau ada dia menghasilkan nilai true. Ini ada ya. Dan konten 10, kalau tidak ada dia menghasilkan nilai false. Scriptnya yang ini tadi, slide saya copy paste dari situ. Nah, notes-nya mungkin kita sumerikan dengan mengenai shortlist. Jadi shortlist ini pada C# itu memiliki 2 tipe. Yang pertama generic dan yang kedua non-generic shortlist. Kemudian shortlist pasangan dari K dan palu itu diurutkan berdasarkan K. Jadi tadi shortlist itu kan kumpulan dari K dan palu, pasangan K dan palu. Nah, dia diorder diurutkan berdasarkan K-nya. Dan K-nya itu harus unik. K tidak boleh kosong. Tapi palunya bisa kosong atau di shortlist duplikat K tidak di bawaan dari shortlist. Kemudian di shortlist elemen dapat diakses dengan key atau ini. Pasangan key palu ini akan ditulis sendiri. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai shortlist pada struktur data. Saya mengucapkan terima kasih atas tontonan Anda. Saya mengucapkan terima kasih dan salam.